laptop Anda error. Sering hang, laptop atau komputer lemot. Lalu kerjaan menumpuk dan tidak ada waktu ke tempat servis. Yuk Kak Akbar Cahaya aja solusinya. Anda tinggal hubungi kami di 081527605571. Kami datang ke tempat Anda, meliputi wilayah Makassar dan Goa. Kami siap melayani Anda. Kalian juga bisa mengunjungi Akbar Cahaya di Jalan Tun Abdul Razak 1 Perumahan BTN Pau Pau Permai, Blok F7 nomor 15, Somba Opu, Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam segmen Ini Bukan Podcast. Iya Kak, bersama saya Muhammad Akbar Ahmad selaku host pada episode kali ini. Nah, sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu nih yang sangat spesial. Siapa dia? Ayo, ada yang bisa tebak? Mari kita sambut Bapak Dr. Ahmad Jamalong, SPD, MPD. Halo Pak. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Sebelum kita bincang-bincang jauh nih Pak, izinkan saya menyampaikan CV dari Bapak, boleh? Silahkan. Bapak Ahmad Jamalong juga pernah menempuh pendidikan di S1 IKIP Ujung Pandang, mengambil jurusan Pendidikan Moral, Pancasila, dan Kewarganegaraan. Dan S2 di Universitas Negeri Malang, mengambil jurusan Pendidikan Luar Sekolah, dan S3 di Universitas Negeri Jakarta, mengambil jurusan Teknologi Pendidikan. Nah, Bapak Ahmad Jamalong juga memiliki karya buku. Yang pertama berjudul Buku Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang terbit pada tahun 2019. Buku kedua berjudul Teknik Dasar Permainan Sepak Takraw yang terbit pada tahun 2014. Dan buku ketiga berjudul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang terbit pada tahun 2019. Dan buku keempat berjudul Pengantar Pendidikan yang terbit pada tahun 2018. Dan buku kelima berjudul Manajemen Pendidikan yang terbit pada tahun 2022. Dan buku keenam yang berjudul Profesi Pendidikan yang terbit pada tahun 2022. Dan buku yang ketujuh berjudul Pengantar Ilmu Sosial yang terbit pada tahun 2023. Kita masuk nih Pak di perbincangan kita tentang karya-karya yang sudah dihasilkan atau buku-buku yang sudah ditulis. Tentunya dari sekian banyak buku yang sudah terbit, saya kepo nih Pak, kepo istilahnya zaman anak-anak muda, kepo. Mau tahu dari 7 itu, mungkin saya lebih penasaran awalnya kenapa Bapak tertarik menulis. Boleh diceritakan Pak? Baik, terima kasih Mas Akbar. Bahwa menulis itu sebenarnya adalah kewajiban untuk semua manusia ya. Termasuk kami adalah selaku dosen di perguruan tinggi, itu wajib. Ya, pertama, tentunya bahwa awal mula saya menulis tentunya adalah keinginan tahuan aja. Saya punya prinsip bahwa karena ada dosen senior saya memang sudah mempunyai karya-karya tulis yang sangat banyak dan saya berteman setiap hari. Ya, tentunya saya menyadari bahwa kenapa beliau saya tidak bisa ya. Akhirnya saya banyak mencoba ya menulis-nulis tentunya dengan bertanya-tanya kepada dosen senior saya. Alhamdulillah, ternyata saya mencoba pertama memang agak sulit ya. Pertama itu karena masih ada namanya unconfused ataupun tidak percaya diri sebenarnya ya. Ternyata ketika saya lakukan itu, alhamdulillah ya. Pertama tentunya saya mencoba untuk menerbitkan satu artikel buku. Ya, artikel buku saya sebenarnya yang pertama itu tadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi yang terbit tahun 2019 itu. Ya,
Alhamdulillah setelah terbit itu mendapat sambutan yang sangat luar biasa para pembaca ya. Testimoninya sangat sangat tinggi. luar biasa ya. Karena ya itu pertama disambut baik oleh penerbit. Ya, penerbit menerbitkan sebanyak 2.000 eksemplar. Ya, dan itulah pertama langsung booming buku itu, dan buku itu juga menjadi bestseller sebenarnya di penerbit. Wow, sangat luar biasa sekali nih, Pak. Bestseller. Ya, sehingga ketika bestseller tentunya ya alhamdulillah mesti ada royalti di situ. Itu Mas Akbar. Oke, baik Pak. Jadi dari awalnya hanya membuat artikel dan terbitlah karena Bapak sering mengasah kemampuan Bapak untuk menulis. Nah, jadi hobi itu bisa menghasilkan sebuah karya, yaitu buku. Saya penasaran lagi nih Pak, kan pada buku itu terdapat ISBN. Nah, saya mau tahu apa arti dari ISBN dan mengapa ISBN sangat penting untuk buku yang diterbitkan. Baik, ISBN itu ada kepanjangan daripada International Standard Book Number. Jadi adalah penomoran buku secara internasional atau registrasi buku secara internasional. Tentunya pentingnya adalah untuk mendaftarkan, sekaligus mungkin melindungi hasil karya seseorang dari mungkin hal-hal misalnya mungkin plagiat ataupun yang lain-lain, atau pengakuan mungkin hasil karya, sehingga perlu di ISBN-kan. Nah, itu kabar ya. Baik Pak. Wah, berarti sangat penting sekali ya Pak ini ISBN untuk sebuah buku sendiri. Selanjutnya Pak, saya penasaran lagi, apa yang harus dipersiapkan sebelum mendaftarkan ISBN untuk sebuah buku itu sendiri Pak? Baik, pertanyaan sangat bagus, bahwa untuk memperoleh ISBN sebenarnya tidak sulit dan tidak mudah tentunya ya. Tapi ketika kita sudah terbiasa menulis, tentunya yang paling pertama adalah bagaimana kita menyiapkan artikel buku. Artikel buku, ya tentunya artikel buku ini adalah mengikuti namanya etika-etika akademik ya, atau ilmiah ya. Tentunya setelah itu artikel sudah rampung, artikel buku kita, tentunya kita mencoba untuk menawarkan ke penerbit ya, karena penerbit itu kan sebenarnya menunggu karya-karya artikel buku kita sebenarnya ya. Ketika kita sodorkan kepada penerbit untuk permohon untuk berkenan untuk menerbitkan, biasanya ya tidak begitu lama ketika penerbit sudah mereview, mereka biasanya memberikan jawaban kepada kita bahwa setelah kami review, buku Anda sudah layak kami terbitkan. Nah, ketika diterbitkan tentunya oleh mereka, yang mengurus ISBN-nya adalah penerbit. Jadi sudah include semua. Karena ketika mereka biasanya di halaman pertama setelah cover itu kan ada buku itu diterbitkan tahun berapa, ISBN-nya tahun berapa, tentunya juga ada semacam peringatan bahwa dilarang mengopi ataupun menggandakan buku ini tanpa izin penerbit. Karena untuk memperoleh itu sebenarnya kan dasarnya adalah ISBN, sudah di ISBN kan. Baik. Jadi sangat panjang juga proses ini ya Pak untuk mendapatkan ISBN sendiri. Tapi saya penasaran juga nih Pak, bagaimana sih langkah-langkah yang perlu dilakukan agar sebuah buku bisa diterbitkan dengan ISBN yang resmi? Baik, Mas Akbar, bahwa menerbitkan buku itu sebenarnya ada dua. Satu adalah ketika kita menawarkan kepada penerbit, biasanya penerbit setelah mereview, mereka melihat bahwa ini akan layak diterbitkan, itu yang pertama. Ya, tentunya layak dalam artian bahwa sudah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Yang kedua, bahwa penerbit biasanya tertarik menerbitkan buku kita itu adalah melihat juga prospek pangsa pasarnya. Itu yang paling pentingnya. Karena menerbitkan buku itu sebenarnya ada dua. Ada sistem royalti, ada sistem reguler. Royalti itu penerbit sendiri yang menerbitkan. Mereka sendiri yang memasarkan. Jadi penulis tinggal doakan sebagaimana mudah-mudahan buku yang diciptakan oleh
penulis itu bisa laku di pasaran, sehingga nanti efeknya kepada royalti. Ya, royalti. Kemudian yang kedua, sistem reguler itu adalah penerbit menerbitkan tapi dengan biaya penulis. Iya. Ada juga seperti itu. Iya. Jadi mereka tidak membiayai, tapi artinya dibiayai oleh penulis sendiri. Iya, mandiri gitu. Iya, mandiri. Tapi untuk ISBN-nya penerbit yang menguruskan. Nah, itu dia ya. Kemudian yang ketiga, sekarang saya baru terima ini yang buku saya yang ke-7, bahwa penerbit siap menerbitkan, tapi akan dirubah sistem pembagian royalti. Iya. Kalau biasanya itu kan royalti itu kita terima dalam 1 tahun. Iya, 1 tahun. Biasanya kalau penerbit yang bonafit itu, dia setiap tahun itu akan memberikan informasi kepada kita secara transparan bahwa buku Anda yang berjudul ini tentunya tahun ini sudah terjual sekian dengan keuntungan sekian. Ya, dan Anda berhak mendapatkan royaltinya sekian. Setelah tentunya dipotong pajak. Pajak penghasilan atau penambahan nilai itu biasanya penerbit sendiri yang urus. Jadi kita penulis tinggal menerima. Ya. Kemudian sistem penerbitan juga sekarang saya melihat kemarin saya ditawarkan bahwa tidak ada royalti, tapi penerbit siap menerbitkan royaltinya dalam bentuk buku. Iya, artinya kemarin saya ditawarkan bahwa kami berikan royalti Bapak dalam bentuk buku 100 eksemplar. Artinya silahkan Bapak mau dijual, mau diapa. Berarti hanya cetaknya ya, Pak saja, cetaknya saja. Iya, jadi mereka semua yang cetak. Semua yang mencetak ya. Tapi tidak ada royalti. Royalti dalam bentuk diberikan buku. Iya. Nampak, Pak. Iya. Mungkin Mas Akbar, kenapa yang ketiga ini, karena ini mungkin dampak daripada COVID ya. Iya, jadi saya melihat bahwa profit penjualan itu kurang ketika waktu mungkin COVID ya. Mungkin satu keterbatasan akses, kemudian juga mungkin ya ekonomi masyarakat yang menurun, sehingga ini dampaknya terhadap penerbit juga untuk menerbitkan buku. Jadi sangat selektif sekali mereka untuk mau menerima artikel buku yang diterbitkan. Baik, Pak. Sangat luar biasa sekali, Pak, penjelasannya. Tapi saya ingin tahu juga, Pak, apa sih yang menjadi perbedaan antara pemasaran buku online misalkan dan buku offline? Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa buku offline ini seperti ini akan royaltinya dicetak dalam 100 eksemplar ya, Pak? Iya. Oke, itu Pak. Apa sih yang jadi perbedaan? Apakah Bapak juga sudah memasarkan bukunya di digital atau seperti apa, Pak? Sampai saat ini karena dalam progress ya, dalam proses. Jadi sementara ini memang saya ingin memanfaatkan kemajuan teknologi tentunya yang 100 eksemplar ini yang pertama untuk bisa dimiliki juga oleh masyarakat tentunya, ya baik itu pemasaran secara offline maupun online dengan memanfaatkan media-media ya. Selanjutnya nih Pak, bagaimana proses untuk mendapatkan ISBN untuk sebuah buku dan siapa yang bertanggung jawab untuk menerbitkannya? Untuk yang mengurus ISBN itu seperti saya katakan tadi, yang pertama bahwa ketika artikel buku kita itu layak untuk diterbitkan oleh penerbit, biasanya penerbit sendiri yang carikan atau memberikan ISBN karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ISBN karena penerbit-penerbit bonafit itu kan sudah masuk di Ikatan Penerbit Seluruh Indonesia, IPSI ya. Nah, jadi mereka sendiri yang mencarikan kita yang mendaftarkan sendiri untuk mendapatkan ISBN. Jadi kita terima bersih sebenarnya penulis. Terima bersih. Iya, terima bersih kita ya. Tinggal artikel saja yang kita kirim. Kita kirim ke penerbitnya gitu, Pak. Iya. Tapi saya sebagai orang awam nih Pak, yang kira-kira belum mengenal beberapa penerbit, itu bagaimana sih Pak, ada tipsnya Pak untuk memulai awal untuk mencari penerbit atau gimana Pak ini supaya kita bisa juga dilirik oleh penerbit sendiri? Gitu, boleh diberikan tipsnya, betul sekali Mas Akbar. Ini pertanyaan yang sangat bagus bagi saya bahwa penerbit sebenarnya sudah bertebaran di mana-mana melalui Ikatan Penerbit Seluruh Indonesia. Ya. Memang menjadi penulis pemula itu memang di samping tadi masih ada keraguan untuk mencetak atau membuat artikel, juga setelah kita buat artikel mau diterbitkan di mana ini? Tentunya pertama saya waktu itu saya
tentunya nebeng kepada teman yang pertama tadi saya katakan, yang memang penulis sudah banyak, tapi nebengnya itu bukan berarti memperoleh fasilitas mudah penerbit, tidak ya. Jadi saya pertama saja meminta kata prakata lah dengan buku saya ya, dengan tanda tangan beliau. Ya, dengan itu tentunya itu juga mungkin yang membuat penerbit tertarik. Tapi saya kira itu nomor 2. Tapi yang pertama adalah artikel kita. Artikel itu adalah artikel yang menarik, kemudian bagaimana prospek pasarnya. Gitu. Prospek pasarnya seperti begini. Karena penerbit itu kan memang artinya mereka juga kan butuh profit untuk kelangsungan perusahaan mereka. Betul, ya, baik itu PT maupun CP. Ya. Jadi ini trik-trik mungkin yang sekalian saya tambah trik untuk para penulis-penulis pemula iya, bahwa jangan pernah ragu untuk menulis ya. Karena penerbit siap untuk menerbitkan. Ya, tapi ingat ketika kita membuat artikel buku, buatlah artikel buku itu mungkin yang misalnya begini. Buku saya yang pertama itu memang pada saat itu saya pertama adalah kebetulan saya memang mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Orientasinya dulu kan saya mau buku ini nanti saya akan pasarkan kepada mahasiswa saya tentunya ya. Karena ini kan kebutuhan memang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa buku yang saya ciptakan ini pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini kan semua pendidikan formal di tingkat SD, SMP, mungkin di perguruan tinggi kan, baik pendidikan non pendidikan kan mesti memprogramkan mata kuliah Pancasila dan mata kuliah kewarganegaraan kan. Jadi itu kan paksa pasar yang sangat memberikan kita percaya diri. Yang ketiga, yang pertama saya ini pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu adalah di saat negara kita ini kan lagi rame-ramenya membicarakan masalah intoleransi. Kemudian radikalisme ya, rasa kebangsaan, kemudian juga ada penurunan karakter ya, sehingga saya kira ini solusinya, buku ini yang saya harus ciptakan. Itu Mas Akbar ya. Jadi ini semuanya promosi juga sebenarnya ya. Alhamdulillah di tahun pertama ini kan buku saya ini kan menjadi bestseller ya di salah satu penerbit ya, dan alhamdulillah ketika bestseller kan tentunya ini kan alhamdulillah akan ya ada menambah pundi-pundi lah. Ya, pundi-pundi keuangan kita. Itu. Oke, baik. Ya. Sangat panjang juga proses anunya ya, Pak. Dari waktu awalnya itu merintis ceritanya ya, Pak. Jadi penulis awal. Jadi ya, mungkin begitu tadi ada sedikit sharing dari Bapak Ahmad Jamalong bagi teman-teman yang baru memulai menulis. Jadi tulis saja dulu. Kalau soal penerbit ya insya Allah sabar saja, pasti akan dilirik lah oleh penerbit-penerbit yang ada. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pengaruh adanya ISBN pada keberhasilan penjualan sebuah buku? ISBN itu sangat penting sekali Pak Mas Akbar, karena ini adalah ISBN itu kan sudah terdaftar secara internasional ya. Artinya secara legalitas perlindungan hukum juga sudah dilindungi kita ya. Jadi pembeli itu kan tidak ragu-ragu. Tentunya ketika sudah mendapatkan ISBN otomatis juga kan bahwa ini adalah buku yang resmi ya. Kemudian buku yang sudah dipublish ya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah lah ya, yang sudah dilindungi oleh hukum. ISBN itu kan artinya sudah otomatis dilindungi oleh hak cipta dan lain sebagainya ya. ISBN sangat penting sekali ya. Artinya untuk menjawab keraguan para pembaca atau peminat buku, saya kira dengan ISBN kan otomatis kan buku ini sudah legal ya, dan tentunya buku yang sudah dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Kemudian mungkin juga adalah plagiarisme dan sebagainya. Karena itu artikel-artikel kita juga kan ketika mau diterbitkan oleh review oleh penerbit kan ada untuk melihat apakah ini plagiarisme atau tidak, berapa kadarnya dan sebagainya. Ya, tentunya mereka juga memakai plagiarisme itu toleransinya minimal 25% sesuai dengan yang disarankan oleh UNESCO. Ya. Ada syarat-syarat juga ya Pak, kalau jika buku kita ber-ISBN tidak
langsung bisa dapat nomor semudah itu Iya. nomornya. Jadi harus melalui proses ya Iya. teman-teman. Kita masuk di pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apakah ISBN hanya diperlukan untuk buku-buku yang diterbitkan secara komersial atau juga diperlukan untuk buku-buku self-publishing? Ya, dua-duanya. Jadi ISBN ini kan tadi saya katakan bahwa ini adalah registrasi ya, atau penomoran secara internasional ya, melalui standar internasional buku kita tentunya ya. Jadi baik buku dari ISBN itu wajib untuk yang dikomersialkan maupun yang diterbitkan sendiri atau self publishing ya. Iya. Biasanya untuk penerbitkan sudah jelas untuk komersial ya. Tapi kalau misalnya untuk self publishing ini contoh-contohnya sekarang kan bahwa banyak diperlukan oleh para dosen, para guru-guru sebenarnya, terutama dosen karena ini kan kewajiban dosen itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 12 ayat 3 memang bahwa dosen wajib membuat buku. Ya. Kenapa dosen diwajibkan membuat buku? Tentunya ini adalah berkaitan dengan ya keprofesionalan dosen yang berhubungan dengan tunjangan kenaikan fungsional maupun kenaikan pangkat. Saya jelaskan kepada pemirsa bahwa para dosen-dosen itu wajib membuat buku. Ya, itu karena dosen itu kan punya tridharma. Satu, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua adalah penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, membuat buku itu kan salah satu adalah pendidikan dan pengajaran. Buku itu nilai atau kumnya atau angka kreditnya itu sangat tinggi, Mas Akbar. Ya, kalau buku ajar saja itu kalau dia ber-ISBN dengan biasanya ada minimal halaman juga, Mas Akbar itu. Ya, itu nilainya kalau dia penulis sendiri atau penulis dia hanya penulis seorang atau sendiri itu nilainya 20 loh. Wow. Ya, kumnya tinggi juga sekali. ya, Pak. Tinggi sekali. Iya, mungkin saya bandingkan kalau kita mendapatkan mungkin misalnya mengikuti seminar atau mungkin jadi narasumber paling tinggi kalau nasional itu 2. Kalau buku itu 20 loh. Nah, itu buku ya, buku. Belum lagi buku apa ya? Referensi yang lain itu bisa 40. Hukumnya kan tinggi tuh. Iya, tapi tentunya dengan catatan wajib ber-ISBN. Dan tentunya ada standar minimal 200 halaman. Itu isi, belum termasuk cover, daftar isi, prakata maupun juga mungkin daftar pustaka ya. Nah, itu. Tadi ada Bapak sampaikan bahwa ada buku dan ban ajar. Kalau boleh tahu, kan tadi dua-duanya Pak bisa ber-ISBN. Bisa tadi. ya. Tapi apa sih yang menjadi perbedaannya itu Pak? Karena bahan ajar kan mungkin halamannya tidak sampai 200 Iya, Pak. bisa 40. Tapi poinnya apakah sama atau gimana Pak? Agak berbeda. Kalau bahan ajar itu antara 5 sampai 10 hukumnya. Ya, tapi bahan ajar itu kan sebenarnya, tapi kalau itu dipublish juga, saya kira bisa naik jadi 10. Iya, hanya memang bahan ajar ini kan banyak dosen-dosen kita ini hanya untuk keperluan kuliah saja, tapi tidak dipublish ya. Ya, kalau buku ajar itu atau buku referensi itu kan sudah mereka rata-rata publish. Ya, jadi nilai angka kreditnya sangat tinggi. Tapi standarnya itu Pak, apakah ditentukan oleh penerbit sendiri atau memang sudah ada aturan ini Pak yang penerbit sebenarnya jumlah halaman sebenarnya yang diakui itu adalah breakdown dari peraturan UNESCO, kemudian diadopsi oleh Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya Pendidikan Tinggi. Terima kasih Pak, sangat luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Ahmad Jamalong. Pertanyaan selanjutnya itu apa saja manfaat yang bisa didapatkan dengan menerbitkan buku ber-ISBN dibandingkan dengan buku tanpa ISBN? Gimana Pak? Iya, kalau buku itu ber-ISBN tentunya bahwa buku kita sudah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta tentunya ya. Ya, jadi hak cipta. Kemudian tentunya adalah bisa angka kreditnya juga atau kumnya itu besar ya, besar ya, tinggi lah ya. Kalau buku mungkin tidak ber-ISBN itu kan tentunya ya perlindungan legalitasnya itu kan agak sedikit tidak terlindungi mungkin secara hukum karena memang tidak ada dasarnya kan, belum terdaftar lah. Ya, belum terdaftar kan. Tadi kalau BSBN kan dia bisa juga naik. Kita bisa hakikan ya, atas
kekayaan intelektual. Yes. Ya, itu kan juga dalam penilaian angka kredit dosen dan guru itu kan itu nilainya juga luar biasa kalau haki. Oh, berarti kalau tidak ber-ISBN bisa saja ada orang yang mengklaim. Iya. Kita nggak punya dasar memang ketika diklaim kan, Mas Akbar ya. Siap. Mana ISBN-nya ada dapat anunya. Ya kan kalau ini ada kan ya. Bisa ya. Jadi kepercayaan pembaca juga selain bisa diklaim, kepercayaan pembaca juga ya, Pak. Iya, Kalau tidak ada ISBN-nya. Iya. Oh. Ya. Oke, baik, Pak. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Bagaimana cara melindungi hak cipta buku yang sudah memiliki ISBN? Baik. Tentunya langkah awal kita adalah menghakikan tadi ya. Iya, hak atas kekayaan intelektual itu kan satu ya lindungan, ini pemilikan kita. Bahwa tapi syarat untuk bukan buku untuk dihakikan tentunya kan dia harus ber-ISBN dong. Ya, harus kita ber-ISBN baru kita bisa lindungan atas hak kekayaan intelektual kita atau haki. Itu pun juga bagi dosen dan guru tentunya ketika hasil karya kita di membentuk haki tentunya juga tinggi nilainya. Selain sudah didaftarkan ISBN, sebaiknya dihakikan juga ya Pak, supaya lebih kuat lagi gitu Pak. Atas kekayaan intelektual itu sangat kuat sekali ya. Oke, baik Pak. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apa yang harus dilakukan setelah mendapatkan ISBN untuk sebuah buku? Tentunya kan tadi ada ada buku yang komersial, ada juga mungkin untuk konsumsi sendiri lah ya. Iya. Tentunya bahwa setelah mendapatkan ISBN, saya kira satu pengakuan registrasi resmi ya terhadap buku artikel atau buku kita yang sudah sudah dipublish. Ya, ketika kita mengelola tentunya adalah salah satunya tadi bahwa buku-buku kita ini kan harus dihakikan lah ya. Ya, artinya ISBN itu belum ada jaminan tentunya ya, makanya salah satunya lagi memperkuat bahwa atas kekayaan itu adalah haki. Ya, kita haki dan saya alhamdulillah ini 4 buku dulu saya sudah proses ikan lah ya. Ya, dan tidak terlalu mahal juga. Artinya melindungi untuk hal-hal yang mungkin plagiasi, pengakuan atas hak kita kan gitu ya. Ya, tentunya dengan ber-ISBN juga kan ini juga adalah bisa kita kerjasama dengan para penerbit ya, untuk mengkomersialkannya ya. Tentunya kita kan penulis bisa untuk kebutuhan jabatan, untuk kenaikan pangkat kita ya, tentunya juga adalah untuk menambah ya pundi-pundi lah ya. Pundi-pundi kesejahteraan kita saya kira. Selanjutnya, bagaimana cara mengelola dan memonitoring penjualan buku dengan ISBN yang telah diterbitkan? Baik, bahwa buku kita yang sudah dipublish tentunya tadi saya katakan bahwa yang dipublish oleh penerbit ya penerbit juga biasanya sudah terdaftar yang resmi, ada namanya Ikatan Penerbit Seluruh IPSI ya namanya IPSI ya. Dalam sistem pembagian royalti tentunya itu hak sepenuhnya oleh penerbit. Ya, royalti kan mereka semua menciptakan, mencetak, membiayai, kemudian memasarkan. Ya, melalui royalti itu kan strateginya penerbit, karena penerbit ini punya ikatan hubungan dengan para toko-toko buku seluruh Indonesia. Kemudian strateginya ketika penerbit yang menjaga buku-buku kita ini yang dari ISBN ini adalah mereka punya staf-staf di seluruh provinsi untuk baik staf marketing maupun juga tentunya adalah yang monitor tentang berapa sih buku kita, buku yang sudah hak daripada penerbit sebenarnya ya, hak penerbit dan hak kita lagi. Jadi kita tinggal mengharapkan doa bagaimana buku ini bisa bestseller kita sehingga bisa menambah pundi-pundi keuangan kita melalui royalti. Jadi semuanya sudah dihandle oleh penerbit sendiri ya, oleh royalti ya. Jadi kita sebagai penulis menerima laporan dari penerbit bahwa segini pembacanya minatnya hasil penjualan. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memasarkan buku dengan ISBN yang sudah diterbitkan secara efektif agar mencapai target pembaca yang diinginkan? Pasarkan itu ketika itu perjanjian kita dengan penerbit adalah royalti, mereka tentunya pasarkan ya. Tapi
bisa juga kita membantu pemasaran. Misalnya begini, saya biasanya butuh seperti buku PPKN, kebetulan saya mengajar buku Pancasila dan Kewarganegaraan, saya tentunya meminta kepada penerbit. Nah, kalau penerbit misalnya kita minta 100, misalnya penulis yang butuh buku itu untuk memasarkan sendiri, itu ada diskon. Itu gitu. lumayan sekali ya. Ya gitu. biasanya beberapa penerbit itu memberikan 30 sampai 35% loh. Gitu. Ya, misalnya buku itu harga 100 ya. Ya, Pak. Ya, itu di pasaran oleh penerbit kan? Ya. Ya, tentunya ketika kita ambil di penerbit, dia tinggal kasih kita harga 65 misalnya, karena 35%. 35. Tapi tidak boleh dong kita jual kepada di bawah itu. Jadi kan itu sudah apa ya? Aturan kita dan penerbit. Tidak boleh. Ya, tetap Anda jual dengan harga jual dari penerbit. Tidak boleh kita, karena kita mungkin dapat 35%, kita jual mungkin lebih murah, tidak boleh itu. Itu sudah aturan mereka ya. Begitu. Ya, hanya kita mungkin keuntungan kita sebagai penulis, kita dapat fee langsung di situ. Langsung. Iya, Tanpa itu. perantara. Iya, kan? Jadi Oke. itu kan ada fasilitas yang sangat luar biasa menurut saya ya. Oke. Iya. Berarti penulis juga diwadahi akan pemasaran sendiri. Iya, Gitu, secara Pak. sukarela lah ya. Oke, baik, Iya. Pak. Ataupun mereka biasanya itu meminta melalui marketingnya di mana di seluruh provinsi, maka seperti di Sulawesi Selatan itu kan salah satu penerbit itu cabangnya ini sangat apa ya, sangat komunikatif sekali dengan penulis. Yang pertama mereka kadang meminta, Pak, tahu kita dosen misalnya, Pak, apa bisa dikasih kayak rekomendasi, misalnya kenalan Bapak yang mengajar misalnya pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu di perguruan tinggi ini ya. Ya. Ya, biasanya kita kasih, ini nomornya loh. Ya, kebetulan saya kan memang ada grup WhatsApp. Ya, adalah dosen-dosen pengampu pendidikan Pancasila dan dosen-dosen pendidikan kewarganegaraan. Ya, jadi kita ada grup. Jadi karena memang setiap tahunnya itu Kementerian Pendidikan Tinggi itu ada semacam workshop. Tapi itu seleksi nasional sebenarnya ya. Ya, jadi untuk dosen-dosen pengampu misalnya ya. Jadi kita punya grup lah. Saya mau tahu nih, Pak, kalau proses dari bestseller sendiri itu, Pak, saya pastikan kalau bestseller kan tinggi peminatnya. Iya. Itu ada minimal berapa pembaca sih, Pak, kalau boleh tahu, kalau bisa dikatakan bestseller itu? Bestseller itu sebenarnya hak sepenuhnya penerbit dengan penerbitan sistem royalti lah ya. Iya. Jadi mereka yang tahu memang. Ya, makanya penerbit yang profesional itu adalah sudah percaya antara penulis dengan penerbit. Jadi kan memang sepenuhnya adalah di maintenance atau dikelola, di manage oleh penerbit ketika itu sistem royalti. Iya. Jadi kita terima bersih saja memang. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Bagaimana cara mengetahui apakah sebuah buku sudah terdaftar di database ISBN yang resmi dan dapat diakses oleh pihak lain? Sebenarnya penerbit ini biasanya juga mendaftarkan secara online sebenarnya ya. Karena itu fansinya dengan mereka menjual secara konvensional, tapi biasanya mereka itu cantumkan saja buku ini, covernya ini, halamannya seperti ini, ISBN-nya seperti ini, dengan harga sekian. Sangat luar biasa sekali lagi kembali pemaparan dari Bapak Ahmad Jamalong. Nah, itu tadi sedikit sharing session tentang ISBN sendiri. Kalau betul, Pak, ada rencana lagi untuk menulis genre di luar pendidikan gitu, Pak? Sementara ini memang karena saya memang opsi pertama saya itu ada memang di genre pendidikan ya. Iya, Pak. Ya, yang kedua adalah karena saya ini juga adalah latar belakang sebagai orang yang expert di cabur sepak takraw dunia ya. Bisa, Pak. Jadi saya lagi mencoba menulis satu buku yang berjudul Bunga Rampai Permainan Sepak Takraw. Wah, kenapa? Karena ini memang juga setelah saya minta masukan-masukan, kebetulan memang saya juga pernah mengajar di Penjaskes ya. Salah satu kendala daripada adik-adik yang menggeluti prodi Penjaskes, Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi adalah kurangnya literatur tentang sepak takraw. Jadi saya menjawab itu. Insya Allah ini sudah mulai 20% lah.
dengan judul mungkin Bunga Rampai Permainan Sepak Takraw. Oh, Jadi situ nanti masuk adalah rule-nya, regulasinya, kemudian juga panduan pelatihan ke dasar sampai lanjutan, kemudian juga nanti aturan pertandingan yang saya mau buat nanti. Wow. Ya, dan tentunya yang pertama adalah karena kita bergerak di bidang pendidikan. Ini pun juga sebenarnya saya inginkan tadi dengan apa yang ditanyakan Mas Akbar, bahwa selama ini saya membuat buku memang di genre pendidikan. Saya biasanya membuat buku itu adalah sesuai dengan mata kuliah yang saya ampuh. Oh iya Pak. Ya, sekaligus mungkin bagi calon-calon penulis pemula di mana saja berada atau para pemirsa, bahwa yang menjadi pemikiran kendala kita ketika kita memulai menulis itu kan, kita biasanya mungkin judul oke ya, tapi kita mau buat bab subbabnya itu apa? Iya, betul. Nah, biasanya saya itu sesuai dengan RPS, rencana program semester lah, ya. Siap. Kan di situ sudah pertemuan pertama apa materinya, pertemuan ketiga sampai 16 itu kan, atau mungkin ditambah dengan silabus maupun kontrak kuliah. Itu saja yang kita buat bab per bab. Iya, Pak. Ya, itu kita kembangkan ya. Artinya relevansinya juga nanti dengan kebutuhan mahasiswa untuk memprogramkan mata kuliah itu. Ya, hanya memang makanya nanti kalau mungkin membuat buku ajar ya, tentunya harus dilampirkan RPS-nya. Iya, RPS-nya buatkan setiap akhir bab itu ada tugas-tugas atau latihan-latihan ya yang harus dikerjakan oleh siswa. Tapi itu lembarnya situ, pertanyaan dan lembarnya harus masuk di dalam. Jadi ya dua teknis, bisa strategi kita siswa menulis jawaban di situ dari pertanyaan bab per bab itu, ya sehingga ya mau tidak mau kan mesti dia miliki buku itu ya. Iya betul. Ya kan gitu ya. Ya. Jadi itu strategi kita ya, bukan pemaksaan tapi itu strategi kita. Karena selama ini memang ada kecenderungan bahwa mahasiswa kita sudah agak sedikit apa ya, agak susah untuk memiliki buku ya, mau membeli buku lah ya. Betul, Pak, betul, Ya, betul. mahasiswa ini ya karena mungkin banyak kebutuhan lain ya. Betul. Mungkin lebih dipentingkan itu mungkin apa namanya ketersediaan kuota di internet daripada buku mungkin sekarang kan ya. Betul, Pak. Iya. itu ya. Jadi itu juga strategi saya kira. Jadi selama ini saya alhamdulillah ya dengan ala bisa kena terbiasa lah ya. Kan saya juga sudah rasakan bahwa ternyata menulis buku itu lebih mudah dibandingkan mungkin kita menulis yang lain misalnya ya, menulis penelitian atau pengabdian masyarakat ya. Menulis buku itu kan cukup kita di ruangan di meja, tidak perlu lagi kita ambil data di luar dan sebagainya misalnya kan. Lebih santai. Makanya saya agak santai ketika ada waktu saya luang. Makanya tiap hari saya menyisahkan waktu minimal ada satu blog ya per hari ataupun mungkin per minggu lah. Tidak susah. Jadi dicicil ya Pak. Ya. Tentunya kembali lagi komitmen kita ya. Komitmen. Karena Mas Akbar mungkin ini tambahan saja bahwa kenapa orang menulis dan kenapa orang tidak mau menulis ya. Ya Pak. Orang menulis itu kan karena ingin menyampaikan gagasan-gagasan dalam tulisan kan. Tulisan. Iya. Kemudian juga untuk menuliskan mungkin hasil penelitiannya dalam bentuk buku kan ya misalnya, atau ide-idenya dalam bentuk buku ya kan. Kenapa orang tidak mau menulis? Satu adalah tidak punya waktu ya, biasanya kan saya tidak punya waktu ya untuk menulis ya. Kemudian kedua ada bahwa ya tentunya adalah tidak percaya diri ya. Tidak ada mentor saya, tidak ada pembimbing saya kan, atau tidak ada orang yang mau diajak untuk menulis. Nah itu memang ya. Tapi saya kira untuk para pemirsa yang ingin menulis buku, ya jangan takut untuk menulis. Tuangkan apa yang karena tidak ada buku yang paling bagus, tidak ada yang jelek. Yang penting bagaimana kita bisa, orang menganggap kita penulis ketika kita ada hasil karya tentunya ya. Betul. Hari ini saya dihadirkan oleh Mas Akbar kan, ya karena memang ada karya saya ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa karya tulis saya itu bagus, tidak. Karena memang hasil karya yang sudah dibaca lah ya. Nah itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Mas Akbar ya. Baik Pak, wah sangat luar biasa sekali nih teman-teman dari Bapak Ahmad Jamal Long. Tapi ada nama julukannya sih Pak kalau penulis itu dari Bapak, kan nggak saja ada pena-penanya terakhir gitu Pak. Kalau penulis ada julukannya tersendiri juga Pak.
belum ada sih saya. Oh, belum ada. belum Atau mau didamakan, Pak? Iya. Misalkan ada kayak siapa tahu Akbar Bena gitu. Iya, Jadi, gitu ya. dikasih nama samaran supaya bisa Iya. lebih Mudah-mudahan nanti saya bisa diajarkan Mas Akbar ya. Wortel lokasi lah ya. Saya Iya. yang sudah belajar banyak ini dari Bapak Iya. tentang menulis itu sendiri. Sebelumnya sangat seru banget bincang-bincang kita pada episode kali ini. Dan saya beri kesempatan nih Pak untuk memberikan closing statement-nya pada episode kali ini. Silakan Pak. Baik, ini yang memang saya nantikan. Tentunya closing saya ini saya ingin memberikan motivasi tentunya kepada para masyarakat, terutama para pendidik ya, dosen, guru, dan praktisi-praktisi bahwa Indonesia saat ini memang motivasi penulis buku sangat rendah. Ini tentunya kita lihat di hasil penelitian beberapa peneliti di tingkat Asia Pasifik bahwa Indonesia ini saat ini di tahun 2019 itu berada di urutan ke-11 ya. Dan sungguh ironis bahwa penulis Indonesia masih kalah dari Thailand. Oke, kalau Thailand memang saya lihat pendidikan sangat maju ya. Tetapi kita kalah dari Vietnam loh ya. Vietnam itu jauh semuanya dari kita. Apalagi dari segi pendudukan masih kita unggul lah. Jadi ini mungkin yang membuat para pemirsa, para calon penulis tempatkan diri. Jangan ada rasa minder, jangan rasa untuk percaya diri untuk menulis. Karena menulis itu adalah sangat indah menurut saya ya, dan sangat membanggakan lah ya. Jangan takut untuk menulis, ya. Tempatkanlah untuk menulis per hari apa saja yang bisa kita tulis ya. Sehingga mungkin bisa membangkitkan motivasi kita ya. Saya sebenarnya, ya saya sendiri awalnya memang seperti itu, tapi sekarang dengan ada beberapa hasil karya dan hasil karya saya sudah dihargai oleh para pembaca, sehingga alhamdulillah saya malahan merasa kehilangan kalau tidak ada mungkin konsep-konsep saya satu hari dalam membuat buku, artikel buku itu mungkin Mas Akbar ya. Baik, Ya. sangat luar biasa sekali closing statement dari Bapak Ahmad Jamalong. Jadi tulis saja dulu, Ya. mulai aja dulu, dan ya tuangkan saja dulu, dan cicil-cicil, dan insya Allah akan menjadi bukit ya Pak. Iya. Ya. Oke. Ada sosial media yang ingin dipromosikan Pak? Sosial media seperti Facebook atau apa-apa? Siapa tahu ada teman-teman yang ingin bincang-bincang lebih lanjut atau ingin tahu tentang Bapak lebih lanjut. Baik, terima kasih untuk para pemirsa. Sekali lagi bahwa hasil karya buku-buku yang sudah diterbitkan oleh penerbit saya kira bisa diakses di mana-mana saja, baik itu secara konvensional maupun juga secara online di media sosial ya. Khusus buku-buku saya tentunya yang saya sudah berikan tadi 7, Anda bisa mendapatkan buku di toko-toko buku terkenal. Saya kontak saya mungkin melalui WhatsApp juga boleh dengan nomor 0812 103 96033, melalui Facebook ada Ahmad Jamalong, kemudian melalui tadi e-push ya, aplikasi e-push TP Teknologi Pendidikan PIP Universitas Negeri Makassar ya, betul. bisa di-download di Play Store. Ya, betul. Nah, itu lebih mudah ya. Baik Pak, sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah Baik, sama-sama Mas hadir di program ini bukan podcast, sudah berbagi pengalaman yang banyak, sharing-sharingnya juga. Ya. Boleh disampaikan sedikit Pak, apa sih yang menjadi harapannya untuk program ini bukan podcast ke depan? Silakan. Baik, tentunya harapan saya untuk ini bukan podcast dan sekaligus sebagai ekspektasi saya bahwa kegiatan ini bukan podcast ini, saya kira ini kegiatan anak muda yang sangat luar biasa yang perlu kita apresiasi sebenarnya, terutama hostnya Mas Akbar ya, Mas Akbar tentunya dalam rangka mungkin ya membagi informasi dengan kreativitas anak muda dengan ini bukan podcast. Semoga tentunya ya bisa diterima, bisa di like atau di subscribe ya, oleh para pemirsa, sehingga memberikan motivasi lagi kepada host kita ini bukan podcast dalam memberikan informasi-informasi kepada para pemirsa, karena memang saat ini di kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini bukan podcast salah satu mungkin dari beberapa media informasi yang memang diharapkan akan terdepan
ke depan ya. Amin. Iya, itu mungkin. Saya kira itu mungkin. Closing statement dari Bapak Ahmad Jamalong mengakhiri jumpa kita pada episode kali ini. Jadi jangan lupa like apabila kalian suka video ini, dan jangan lupa share apabila video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe youtube.com/muakbar agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Saya Muhammad Akbar Ahmad selaku host mewakili tim dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ini bukan podcast. Iya, Kak. Dadah. Dadah.